Halo guys, balik lagi sama gua, Guys Antusias. Kali ini gua mau berbagi sedikit pengalaman gua aja menggunakan intercom. Nah, ini intercom yang gua pakai guys, Cardo Pektok Bolt edisi pertama dari Cardo. Di sini gua nggak mau ngomong mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek di merek kompetitor karena gua nggak tahu, gua nggak pakai. Ini gua sharing apa yang gua ngalamin aja gitu. Untuk Pektok Bolt ini selama gue pakai nggak pernah ada trouble, udah hampir 4 tahunan lah itu nggak pernah ada trouble. Koneksinya ke sesama usernya gampang, terus apa lagi ya, dia itu juga suaranya jernih banget deh, asli. Itu penting banget, kejernihan suara kalau misalnya kalian tuh ngelakuin touring, penting banget karena eh, si Cardo Pektok ini tuh dia punya sistem mesh yang menurut gua udah bagus gitu. Gampang lu untuk connect ke sesama teman-teman lu, komunitas lu yang pakai gitu. Cepet banget. Selama lu pakai aplikasinya ya. Gua nggak ngerti cara lu nge-connect Cardo lu dengan manual. Gua lebih sering ngegunain aplikasi Cardonya gitu. Apa plusnya yang gua rasain setelah gua pakai ini 5 tahun? Banyak banget. Plusnya pertama, lu itu ngerasa lebih enak aja saat riding. Karena lu tahu kondisi teman-teman lu. Contoh misalnya kayak gua kalau touring sama teman-teman gua tuh selalu posisi tengah. Kadang gua di akhir, kadang gua di depan. Nah, kalau misalnya gua pakai intercom ini, grup gua pakai intercom ini, RC dan sweeper tuh bisa saling mantau guys. Dan kita juga bisa saling mantau sesama member. Contohnya kayak misalnya pada saat kita berangkat, pasti ada yang dalam perjalanan touring itu kalian kecegat stopan lah, atau misalnya kalian kehalang macet lah atau apapun. Itu si RC dan sweeper tuh tahu. Kita juga member jadi tahu gitu. Seberapa jauh kita dengan RC kita, seberapa jauh kita dengan posisi teman-teman kita gitu. Itu buat gua sih berguna banget, worth it banget. Karena kalau touring itu karena perjalanan jauh, kita nggak tahu eh, apa yang kita hadapin di jalan. Contohnya misalnya kayak ada aja guys, misalnya kayak kita pergi touring gitu ya, ada aja teman kita yang gue butuh isi bensin nih gitu, eh gue mau ke toilet nih gitu. Yang kayak gitu gitulah, contoh simpel-simpel lucu-lucuannya. Contoh hal yang benernya, yang seriusnya, misalnya kayak RC mau ngambil posisi untuk motong kendaraan, kita sebagai member itu udah harus siap-siap. Kalau misalnya RC udah bilang udah posisi udah siap memotong, kita udah harus siap ngikutin. Kalau misalnya RC kita oke, kosong, kita harus bisa siap masuk barengan. Itu menurut gua salah satunya yang Cardo ini tuh gunanya di situ. Selain kita tetap harus gunain feeling kita sendiri ya guys ya. Jadi jangan misalnya RC kita bilang masuk, tapi feeling kita nggak masuk ya kita jangan maksain. Itu satu yang paling penting itu. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa untuk touring jarak jauh, terus juga kalian tahu skill kalian, jam terbang kalian, kondisi motor kalian, itu kalian boleh ngikutin RC kalian. Dengan catatan kalian harus pakai feeling kalian sendiri. Gitu. Kedua, kita tuh bisa tahu kondisi teman-teman kita tuh gimana, seperti tadi yang gue bilang di awal. Kayak misalnya ada teman kita ban bocor lah, atau misalnya ada teman kita ada masalah, atau misalnya kita dengan teman-teman kita kepisah, misalnya kayak di stopan atau terhalang macet atau misalnya ada kejadian apa di jalan. Contohnya kayak waktu gua ke Jogja kemarin itu, gua lewat Dendels guys. Dendels itu yang gua tahu dan gua baru alamin, itu tuh jalannya tuh jelek ya gitu. Maksudnya memang jalannya lurusan, panjang, cuman kalau kita dari Bandung tuh ada jalan Dendels yang kecilnya gitu loh guys, kalau misalnya kalian tahu ya. Itu banyak dilalui truk dan jalannya itu parah buat gua. Jadi aspal itu bisa tinggi sebelah, terus bisa tengah-tengahnya bolong, bisa yang ngejegluk parah. Nah,
biasanya tuh RC itu udah di depan. Dia duluan tuh yang ngalamin, misalnya kayak jalan jelek lah, atau misalnya berlobang lah, dia dulu yang ngasih tahu. Itu fungsinya RC gitu di depan. Dia ngabarin, awas jalan jelek, awas jalan bolong, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, awas tikungan tajam, jangan motong, atau misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia udah lagi masuk nih, tikungan tajam, dia ngasih tahu jangan motong. Jadi kalau RC kalian bilang jangan motong, ya sebaiknya jangan dipotong guys, karena dia yang memang buka jalan dan infoin ke belakang. Nah, fungsinya sweeper pakai ini apa guys? Fungsi sweeper pakai intercom ini untuk mantau temen kita yang ketinggalan. Jadi kan sweeper ini yang fungsinya adalah dia tuh yang ngejagain member. Dia tuh posisinya tuh dari paling belakang bisa ke paling depan, balik ke tengah, balik ke belakang. Fungsinya dia tuh mantau bahwa member tuh nggak ada yang ketinggalan guys. Gitu. Nah, si sweeper ini nanti ngabarin posisikannya di mana, nyusul misalnya kayak gitu. Nah, ini Pektok ini kepake banget guys. Di luar misalnya kalian yang misalnya kayak ya ngobrol-ngobrol lah ya gitu sesama teman-teman kalian, komunitas kalian yang bareng sama kalian touring, ngobrol-ngobrol apa kayak ngegosip kayak atau apapun juga. Karena touring itu guys yang gue alamin ya, ini mah yang gue alamin, gue perjalanan dari Bandung Jogja itu 10 jam guys. Gue berhenti 3 kali. Pertama gue berhenti di Ciamis untuk sarapan. Kedua gue berhenti di Hotel Istana Kebumen. Udah gitu gue berhenti lagi, terakhir isi bensin sih kalau gue nggak salah sebelum Jogja. Baru kita ke hotel. Nah, kalau misalnya nggak ada Pektok sih ngantuk guys, jujur. Apa ya? Selain memang konsen, tapi kadang-kadang kita tuh butuh kayak yang penyegaran gitu loh. Apalagi kayak kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita kan seru ya. Apalagi kita bisa ngobrol sembari riding juga gitu. Ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja guys, kayak ngegosip kayak atau misalnya ngomongin apa kayak pemandangan kayak apa kayak gitu loh. Jadi buat gua Carlo ini gue beli gua nggak nyesel. Walaupun pada saat gue beli mahal banget, tapi gua nggak nyesel. Pertimbangan gua beli adalah pertama berguna banget buat gua pada saat gua touring banyakan. Kedua ya seru-seru aja ya. Maksudnya komunitas kalian semua pakai terus kalian enggak gitu kan kayak yang gimana ya? Kayak kurang aja gitu menurut gua. Satu lagi yang mau gua kasih tips ke kalian itu intercom ini pada saat kalian beli itu kalian nggak dapat kepalanya guys. Jadi kalian harus beli lagi atau usahain kalian punya kepala charger yang kecil. Jangan pakai yang fast charging karena baterai bakal drop. Jadi usahain kalian punya kepala charger yang mungkin 10 volt, 5 volt mungkin. Asal jangan yang baru-baru deh. Gitu guys. Menurut gua itu aja sih yang perlu gue sharing sama kalian. Dan baru kali ini gue juga ngobrol sama kalian, ngerekam ada muka gue ya. Sorry kalau misalnya backgroundnya nggak bagus nih di kamar. Gue biasa naro-naro helm gue, jaket gue, gear set gue, kayak misalnya kamera gue, Pektok gue bersihin di sini guys kamar ini. Gue harap kalian seneng ada video-video kayak gini, dan kalau misalnya kalian seneng, kalian boleh subscribe, share video-video kayak gini. Dan kalau misalnya ada kata-kata gue yang memang kalian kurang serak, atau misalnya ada kata-kata gue yang memang nggak cocok, atau misalnya kita mau bertukar pikiran, please welcome. Gue nggak ada masalah sama sekali, cuman ya kita saling hargain aja. Gue sharing ini berdasarkan pengalaman gue. Kalau misalnya kalian ada pengalaman yang lain atau berbeda, yuk kita sharing aja bareng-bareng. Gue nganggap kalian tuh semua temen gue. Siapa tahu nanti someday kita bisa ketemu di jalan, atau misalnya gue lagi berkunjung kemana bisa ketemu kalian, kita riding bareng, kenapa enggak? Bener gak sih? Buat gue roda 2 itu bukan cuma kendaraan, roda 2 itu passion, roda 2 itu soul, roda 2 itu persaudaraan. Itu guys, thank you yang udah nonton video gue hampir 10 menit nih. Gue sharing video gue. Thank you kalau misalnya kalian nonton sampai habis. Semoga kalian senang ada video-video kayak gini. Dan gue bakal ketemu kalian soon di video berikutnya. Tips and trick atau misalnya rekaman gue video lagi riding. Thank you guys. Bye-bye.